Halo, apa kabar teman-teman goeser semua? Semoga semua baik-baik saja dan sehat ya. Kali ini saya mau berbagi cerita apa saja sih keuntungan kita bersepeda. Secara teori, menurut para ahli kesehatan serta peneliti, banyak sekali sih manfaat bersepeda ini. Tapi saya ingin menceritakan yang versi saya, berdasarkan atas apa yang saya rasakan, ya kan? Orang bersepeda dengan banyak tujuan ya. Ada yang bersepeda untuk transportasi menuju dan ke tempat kerja ataupun tempat berkegiatan atau sebagai alat komuter ya. Ada juga yang bersepeda untuk menyalurkan hobi, berolahraga ataupun sekedar berkumpul dengan teman-teman. Dan tanpa disadari ternyata bersepeda ini sekaligus juga memberikan beberapa benefit atau kemanfaatan bagi yang melakukannya. Nah, sebelum saya mulai mengupas tuntas, mengupas tuntas. Sebelum saya mulai bercerita lah ya, manfaat bersepeda versi saya, silahkan teman-teman dukung channel ini dengan subscribe. Oke, dah, ya terima kasih. Saya pribadi menggunakan sepeda sebagai alat transportasi dari rumah menuju ke kantor dan sebaliknya dari kantor menuju ke rumah. Awalnya saya membayangkan akan berat ya, karena jarak dari rumah menuju ke kantor saya itu kurang lebih sekitar 18 km. Tetapi setelah saya jalankan, ternyata banyak manfaatnya. Langsung saja, yang pertama kalau menurut saya ya, manfaat bersepeda itu adalah satu, menyenangkan. Itu yang pertama kali saya rasakan ya. Saya mau berangkat ke kantor serasa mau main aja nih. Nggak perlu mandi, nggak perlu siap-siap, langsung aja naik sepeda, nanti mandinya di kantor, ganti bajunya di kantor. Kayak mau main lah pokoknya. Nah, karena rasanya seperti orang mau main, maka yang kedua keuntungan bersepeda ini adalah saya merasa lebih bahagia pada saat berangkat ke kerjaan. Karena nggak kepikiran tentang kerjaan yang akan dihadapi di kantor, tapi lebih kepada menikmati perjalanan bersepeda menuju kantor. Yang ketiga, dengan bersepeda ini saya menjadi tidak merasa stres pada saat menuju ke kantor. Lupa lah pokoknya, yang keinget yang seneng-seneng aja. Selanjutnya yang keempat, itu adalah pada saat sampai kantor banyak yang nanya kan, "Wih gila sepedaan, mantep banget nih ya." Jadi saya merasa menjadi lebih bugar, lebih fit dan merasa hebat. Yang kelima tentu keuntungannya gratis ongkos parkir. Jadi kita nggak usah bayar parkir dan bahkan sepeda kita bisa kita bawa masuk ke ruangan. Apalagi kalau yang pakai seli ya. Yang keenam, nggak usah pakai ongkos bensin. Jadi kita ngirit nih ongkos bensin alias modal dengkul aja udah bisa nyampe kantor. Keuntungan yang ketujuh, kita bisa melihat pemandangan kota sepanjang perjalanan dengan lebih detail. Jadi kita bisa lebih banyak cerita nih pada saat udah sampai di kantor, ketimbang kalau kita naik motor atau naik mobil. Kayaknya semuanya di perjalanan lewat begitu saja. Kita lebih fokus kepada pokoknya perjalanan gitu ya. Kalau naik sepeda kita bisa lihat kanan kiri, mantap. Yang kedelapan, untuk mendapatkan perlengkapan bersepeda kita bisa menebusnya dengan harga yang lebih murah ketimbang dengan moda transportasi pribadi yang lain, yaitu motor ataupun mobil, kecuali untuk yang jalan kaki ya. Keuntungan kesembilan adalah saya merasa lebih sehat pada saat saya rutin melakukan kegiatan bersepeda ini. Entah kenapa saya jadi jarang terserang flu ataupun batuk atau radang tenggorokan ya. Dan merasa nafas lebih lega sih. Itu yang saya rasakan. Yang ke-10, dengan bersepeda ini kita juga membakar kalori, yang artinya saya bisa makan lebih banyak tanpa takut untuk menjadi kegemukan. Itu menurut saya penting banget itu. Nyambung ke yang 11, tentu kita menjadi terhindar dari obesitas. Nggak usah khawatir obesitas. Keuntungan yang ke-12, karena sepeda itu tidak mengeluarkan emisi atau gas buang, maka tentu bersepeda adalah kegiatan yang ramah lingkungan. Dan ini nyambung yang ke-13-nya, karena ramah lingkungan, kalau dilakukan oleh sebagian besar warga Jakarta, maka kegiatan bersepeda ini akan menjadi kegiatan yang bisa menyelamatkan dunia. Mulia sekali bersepeda ini ya. Mantap. Keuntungan ke-14 yang saya rasakan adalah menggunakan sepeda ini mudah dalam pemeliharaannya. Jadi servisnya murah, beli spare partnya murah, pokoknya serba murah dan gak keluar banyak biaya. Dan ini cocok lah.
Nyambung ke keuntungan 15 adalah kalau kita pakai sepeda kan atau pakai motor apapun, kadang-kadang pengen ya bosan, pengen upgrade gitu. Nah kalau sepeda ini upgrade-nya jauh lebih terjangkau daripada upgrade motor atau upgrade mobil, dan ini membahagiakan juga. Jadi upgrade sepeda itu membahagiakan karena murah. Yang ke-16, fakta bahwa bersepeda ini memiliki keleluasaan yang lebih dalam hal berlalu lintas di perkotaan ketimbang motor maupun mobil. Tentu ini bukan berarti pesepeda boleh melanggar peraturan lalu lintas ya. Tetap kita harus mematuhi, tetapi memang kita lebih leluasa atau lebih luas dalam berlalu lintas di perkotaan. Yang ke-17, sepeda bisa menjadi alternatif transportasi yang bebas hambatan atau nggak macet. Atau paling nggak macetnya nggak kerasa, karena memang bersepeda itu kecepatannya tidak tinggi, sehingga tingkat kelancarannya di benak kita menganggap jalan itu lancar tidak seperti kalau kita menggunakan motor atau mobil. Kita jadi nggak sabaran. Kalau pakai sepeda itu kita lebih sabar dan menganggap jalan itu lancar. Selain itu, kalau memang macet total, sepeda pun bisa kita angkat sementara sedikit gitu ya, kita tuntun di trotoar ataupun di pinggir jalan yang kalau motor atau mobil itu tidak bisa lewat di sana. Jadi oke lah. Selain anti macet, ini yang ke-18 ya, naik sepeda itu adalah anti mogok. Jadi naik sepeda nggak pernah bisa mogok, bisa jalan terus, tergantung kita aja. Kalau mogok berarti kitanya mungkin lagi butuh makan atau butuh minum atau butuh berhenti. Jadi tergantung kita aja. Nggak ada ceritanya naik sepeda tuh mogok seperti naik motor atau naik mobil. Dan tentu teman-teman mungkin udah pernah merasakan namanya mogok di jalan, itu rasanya menyebalkan. Naik sepeda bebas mogok. Yang ke-19, menurut saya manfaat bersepeda dari rumah menuju kantor itu adalah sebagai distraction atau pengalihan pikiran. Jadi pas menuju kantor kita itu melupakan beban-beban pikiran yang ada di rumah. Jadi nyampe kantor itu lebih fresh. Demikian pula sebaliknya, pas pulang dari kantor, begitu kita naik sepeda, lupalah persoalan-persoalan yang ada di kantor. Begitu nyampe rumah, fresh, tidak membawa stres yang ada di kantor ke rumah. Jadi bersepeda itu menurut saya mengobati stres, anti stres. Bersepeda juga membuat kita tidak melamun di jalan. Saya udah pernah merasakan ya, naik kendaraan bermotor, motor maupun mobil, itu ada pasti celah-celah di mana kita sambil nyetir sambil ngelamun. Apalagi sambil ngadepin kemacetan. Nah, pas ngelamun ini biasanya menambah stres, menambah pemikiran dan lain sebagainya. Dengan bersepeda kita fokus ke jalanan, menikmati bersepeda, nggak pernah ngelamun. Nah, jadi ini pun saya rasakan nih. Kalau naik motor atau naik mobil, saya kadang-kadang pada saat kurang istirahat merasakan ngantuk pas di jalan. Nah, naik sepeda ini kita nggak pernah ngerasa ngantuk, seger terus. Manfaat bersepeda setiap hari ke kantor ini juga menurut saya ada satu hal yang saya rasakan adalah saya bisa beristirahat atau tidur dengan lebih baik, dengan kualitas yang lebih baik pada saat di rumah ketimbang waktu saya menggunakan motor atau mobil. Mungkin karena kita melakukan aktivitas fisik atau olahraga, sehingga kita lebih nyaman pada saat beristirahat. Tidur lebih nyenyak, lebih berkualitas, besokannya bangun lebih seger dan siap untuk kembali beraktivitas. Mantap kan? Kelupaan ngasih nomor. Kalau nggak salah itu tadi yang manfaat yang ke-20 ya. Jadi 20 manfaat itu. Rasanya sih masih banyak lagi ya manfaat yang saya rasakan, tapi kalau saya sampaikan di sini semua rasanya panjang banget kali ya. Untuk saat ini mungkin cukup 20, atau mungkin kalau ada teman-teman yang merasakan manfaat selain dari 20 yang sudah saya sampaikan itu tadi, manfaat bersepeda yang teman-teman rasakan, boleh juga silahkan dicantumkan di kolom komentar ya, kalau berkenan. Oke, rasanya cukup sekian dulu share cerita dari saya mengenai manfaat bersepeda dari rumah ke kantor ataupun dari sebaliknya kantor ke rumah yang saya rasakan selama ini. Mudah-mudahan teman-teman yang mungkin baru mau mulai bersepeda ke kantor untuk komuter ataupun baru mulai bersepeda untuk sekedar bersantai bersama keluarga menjadi termotivasi dan bisa merasakan manfaat yang sama seperti yang saya rasakan. Semoga ya. Disclaimer ya, bahwa video yang saya ambil ini merupakan video saya bersepeda sebelum masa pandemi corona di Jakarta atau di Indonesia ini ya.
Stay safe untuk teman-teman semua. Semoga pandemi corona di Indonesia ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali beraktivitas secara normal dan bisa kembali bersepeda menuju ke kantor ataupun bersepeda bersama kawan-kawan. Tetap semangat, sampai goes lagi.